Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta SSI Theo, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Tema ibadah Minggu ini adalah Yesus mati, kita dibebaskan, yang diambil dari Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Mohon perhatian untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Dan terakhir, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, sehingga ruang ibadah tetap bersih. Mari Bapak Ibu kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Nas Minggu Sengsara ke-7. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Yesaya 53 ayat 9. Terjemahan LAI edisi kedua. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama muji Tuhan dari Kidung Keesaan 395 bait 1 sampai 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Ikut
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah Minggu Sengsara ke-7 hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara ke-7 saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang dipilih Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus mati, kita dibebaskan. Kematian Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa. Firman Allah berkata, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11-14. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan engkau telah mengangkat beban dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Karena itu marilah kita dengan penuh sesal dan malu, kita mengakui dosa kita kepada Allah, dan kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan kami.
Kami banyak mendengar firman-Mu diberitakan, tetapi kami masih belum menjadi pelaku firman yang setia. Sering kami berjanji untuk bertobat, namun dalam kenyataannya, kami kerap masih memberi kesempatan bagi dosa bekerja dalam hidup kami. Ibadah yang kami lakukan pun terkadang hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampunan-Mu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi manusia baru yang dapat mempersembahkan hidup kami untuk menjadi hamba kebenaran. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darah kudus-Mu, sucikan diriku. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan engkau. Berdasarkan firman Allah ini, maka pengampunan dosa sudah berlaku bagi setiap kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Galatia 5 ayat 13. Takutlah akan Allah dan teruslah berpegang pada perintah-Nya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi.
Jemaat Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagai kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi, sulu langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus firman yang hidup, dalam kami merenungkan arti pengorbanan Tuhan dengan memasuki perayaan Minggu Sengsara ke-7 ini, kami rindu untuk terus diperlengkapi dengan firman-Mu. Kami rindu diingatkan bagaimana hidup kami begitu berharga di hadapan Tuhan, dan biarlah kami meresponi apa yang Tuhan lakukan dengan tetap taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami benar-benar boleh mengambil komitmen hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, dan kami menjadi saluran berkat ketika Tuhan masih berikan kesempatan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Ibrani pasal yang kedua. Kita siapkan bacaan kita Ibrani pasal 2. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak yang bisa berdiri, mari berdiri. Kita baca secara berbalasan atau bergantian. Saya baca ayat genap, ayat 10, dan jemaat Tuhan membacakan ayat ganjil, ayat 11, dan bergantian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang kedua, ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka
yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Puji Tuhan. Dengan menyalanya 7 lilin yang ada di hadapan kita, berarti kita diingatkan bahwa minggu ini kita sudah memasuki minggu terakhir refleksi tentang pengorbanan Tuhan. Karena kita sudah masuk minggu sengsara yang ke-7. Artinya 5 hari ke depan kita akan masuk dalam perayaan kematian Kristus atau Jumat Agung. Dan nanti akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, masa-masa minggu sengsara harusnya itu menjadi sesuatu yang berbeda dari minggu-minggu yang kita lalui. Ya kan? Kalau dalam budaya gereja dulu itu biasanya dilakukan 40 hari masa puasa. Makanya kalau kita lihat dalam tradisi gereja sekarang ini yang masih pakai gereja Katolik, Ortodoks, bahkan juga ada beberapa gereja Protestan yang mengambil tradisi itu, GKO tidak. Kenal istilah Rabu Abu? Ya kan? Yang aneh, Rabu Abu itu masa kita merenungkan arti kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya. Makanya biasa kalau perayaan Rabu Abu kita suka lihat ada tanda salib ditaruh di jidat gitu ya. Anehnya itu lagi menghayati kesengsaraan tapi abis itu selfie. Nah itu yang gak benar itu di situ. Karena itu waktunya kita merenungkan arti pengorbanan Tuhan dan siapa kita. Lalu masuk yang namanya Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, dan masuk ke perayaan Paskah. Nah, kalau berkomitmen rayakan Rabu Abu, berarti kita harus masuk dalam masa puasa selama 40 hari. Dan kalau gereja zaman dulu itu benar-benar dilakukan. Jadi tidak sekedar sebuah perayaan. Sehingga selama 40 hari merenungkan arti pengorbanan Tuhan, ada sesuatu yang pasti saya yakin. Bahkan kalau kita renungkan itu dalam perjalanan hidup kita selama 7 minggu sengsara, firman Tuhan yang disampaikan itu cuma satu Bapak Ibu. Ingatkan kita siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Betul ya? Masih ingat minggu lalu apa firmannya? Katanya iya ingat. Minggu lalu loh baru 7 hari lewat, 6 hari kali ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Kita belajar hamba yang merendahkan diri dan taat. Minggu sebelumnya nggak mungkin lupa dong, karena Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Kita belajar tentang hamba yang mengosongkan diri. Dua minggu ini aja. Kalau kita coba refleksikan betapa kita berarti di hadapan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, di hari terakhir kita merefleksikan arti pengorbanan Tuhan. Biasanya di minggu sengsara ke-7 itu pembahasannya tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang kita terima. Makanya tema kita hari ini bagus sekali. Ada nggak di atas? Oh nggak ada ya. Tema kita hari ini tahu ya Bapak Ibu ya? Yesus mati, kita dibebaskan. Sama-sama kita katakan, Yesus mati, kita dibebaskan. Berarti kalau pakai bahasa lainnya begini, kalau Yesus tidak mati, berarti kita tidak bebas. Berarti kita masih terikat. Nah, mana ini? Bagian mana? Bebas yang dimasukkan Yesus mati kita bebas, apakah kita bebas? Pokoknya yang penting percaya Yesus, mau bikin apa saja terserah. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, Yesus mati kita bebas. Bebas seperti apa yang dimaksudkan di sini? Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajukan satu pertanyaan sederhana dan saya percaya semua orang bisa jawab. Kalau ditanya apa itu dosa, bisa jawab? Bisa ya? Ini apalagi yang ngosidi nih ya.
Bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab berarti batal CD nih. Iya, karena itu salah satu materi yang dibahas dibahas beberapa kali ya. Kalau ditanya apa itu dosa pasti kita bisa jawab ya. Saya pernah nanya, apa itu dosa? Langsung ada yang jawab, dosa adalah ketika kita melanggar perintah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju, itu benar. Tapi ada yang juga bilang begini, dosa adalah saat dimana kita tidak melakukan perintah Tuhan. Setuju? Iya, dan itu juga benar. Lalu ada yang bilang begini, apa itu dosa? Oh, dosa itu seperti mencuri, membunuh, berzina, menginginkan apa yang dimiliki orang lain seperti yang ada di hukum Taurat. Jawaban itu juga benar. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian 3, Kejadian 3 itu adalah kisah pertama yang menggambarkan apa itu dosa dan hakikat dosa itu seperti apa. Kalau kita bilang begini, dosa itu adalah mencuri, membunuh, berzina, itu yang namanya perbuatan dosa. Tapi hakikat dosa itu sendiri definisinya ada. Saya kasih contoh sederhana. Pada waktu Kejadian pasal 3, kapan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apakah saat dia ambil buah itu dan makan? Atau saat mana dia jatuh dalam dosa? Nah, kalau kita baca cerita itu baik-baik, kita ngerti maksudnya. Hakikat dosa itu tidak sekedar sebuah perbuatan. Tapi hakikat dosa adalah saat di mana kita mengambil sikap tidak menghormati dan tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang gak hormat Tuhan, kalau orang gak kasihi Tuhan, berarti ada yang lain yang ia hormati dan yang ia kasihi. Itu dia. Jadi kejatuhan Hawa, sebenarnya Hawa yang bikin dosa apa Adam ya? Bingung ya? Perbuatannya Hawa, tapi tanggung jawabnya ada di Adam. Ini bapak-bapak langsung gak bisa, ini memang perempuan-perempuan ini yang paling sering membuat kita jatuh dalam dosa. Enggak, yang terima firman adalah Adam, pria. Yang anehnya waktu Hawa bawa buah itu kepada Adam, dia makan. Dia gak bilang begini, Adam jangan loh, Tuhan kan sudah berfirman. Dia gak ingatin tapi segera diambil dan dimakan. Nah, dosa adalah saat dimana kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, itu hakikatnya. Makanya kalau ditanya kapan Hawa jatuh dalam dosa, bukan waktu dia ambil, bukan. Waktu tawaran itu datang dan dia mulai berpikir, oh iya tawaran ini kayaknya bagus nih. Karena iblis bilang begini, sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Berarti mau jadi saingannya Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dosa bicara tentang saat dimana kita tidak mengasihi dan menghormati Allah. Berarti kita memilih untuk menghormati dan mengasihi yang lain, dan kita bertindak sesuai dengan pilihan kita itu. Makanya kalau bilang orang berdosa, orang yang tidak menghormati mengasihi Allah. Bapak Ibu baca nanti di Roma pasal 1 ayat 18. Betul ya? Yang sini benar gak itu ayat? Lupa Bu, itu pelajaran tahun berapa ya gitu ya? Bulan apa itu? Itu saya ulang-ulang loh. Baca Roma 1, itu Paulus jelaskan dengan sangat baik. Ada dua kata yang dipakai di situ, fasik dan lalim. Coba kita buka. Supaya jangan kita berpikir, oh dosa itu adalah waktu kita lakukan ini dan itu. Tidak. Dosa bicara tentang sikap hati. Roma pasal 1 ayat 18. Kalau sudah dapat kita baca ayat 18. Saya baca sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Roma 1 ayat 18 bilang begini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala apa? Kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi dosa itu sama dengan sebutan orang fasik. Kalau baca di Mazmur itu banyak sekali ya. Mazmur 1 juga bilang begitu, ya. Jangan hidup menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang ateis, bukan. Fasik itu artinya dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi dia nggak hormat Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya, orang model gini ada dalam kekristenan nggak?
tahu Tuhan, tapi tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Ada nggak di dalam orang Kristen yang seperti ini? Orang fasik? Gak berani jawab ya? Ada nggak? Jadi orang Kristen tapi nggak mengasihi Tuhan? Ada? Banyak. Mana contohnya? Ada orang Kristen banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Di sini sih nggak ada ya. Amin. Ya nggak mungkin bikin dosa dalam gereja kan? Tapi nggak tahu nanti kalau keluar gereja apa yang kita lakukan. Jadi orang fasik atau jadi orang benar? Maka fasik bicara tentang kita tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Makanya saudara perhatikan dalam ayat yang ke-21 dibilang begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ada yang kayak begini? Ada. Kenal Tuhan tapi nggak pernah mengucap syukur. Lawan dari mengucap syukur adalah dia terus bersungut-sungut. Aduh Tuhan, nah itu terus. Nah itu orang fasik. Orang lalim apalagi? Lalim itu artinya orang yang menindas kebenaran. Yang terus menerus percaya bahwa kalau kita sudah percaya sama ini apa ya? Kalau saya bilang itu ajaran hyper grace. Kalau saya sudah percaya sama Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Amin, itu benar. Tapi tanda bahwa kita selamat, kita percaya Tuhan, kita pasti lakukan hal yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dosa adalah saat dimana kita tidak menghargai Tuhan. Kalau baca Kejadian 3, apa hukuman dari dosa? Cuman satu, maut. Kematian untuk selama-lamanya. Dosa adalah, hukumannya adalah maut. Artinya apa? Kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kalau saya tanya, mau nggak hidup terpisah dari Tuhan selama-lamanya? Saya yakin jawaban Bapak Ibu Saudara, nggak mau. Kita nggak mau mengalami kematian yang kekal. Tapi kita mau semua, kalau bisa kita selamat semua Bu Pendeta. Dan kita imani pasti selamat. Selama ada dalam iman yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara, dosa hukumannya adalah kematian kekal. Atau hukuman mati. Atau terpisah dari Allah. Atau kita kenal istilah neraka. Neraka itu artinya binasa. Binasa itu artinya hidup jauh terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu hukuman karena dosa. Apa yang kita mau pelajari dari bagian ini? Berarti Bapak Ibu, dosa bukan perkara kecil. Dosa itu bukan perkara sepele. Setuju? Dosa adalah masalah yang serius di hadapan Tuhan. Dan itu kita alami dalam kehidupan kita. Tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, itu bukan masalah sepele. Itu bukan masalah kecil. Itu masalah besar. Karena hukumannya adalah kematian yang kekal. Kenapa itu masalah besar? Karena yang Bapak Ibu lawan itu bukan penguasa-penguasa dunia yang terbatas. Waktu kita tidak menghargai Tuhan, waktu kita tidak mengasihi Tuhan, kita sedang berurusan dengan pemegang otoritas tertinggi atas hidup kita dan dunia ini. Makanya urusan dosa bukan urusan sepele. Setuju? Maka mari kita urus yang satu ini dengan serius. Bukan urus supaya rame-rame masuk dosa, bukan ya. Lakukan dosa, bukan. Urus supaya kita benar-benar dibebaskan dari bagian yang satu ini. Nah Bapak Ibu Saudara, upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Artinya bagian ketika kita tidak menghargai Tuhan, kita terima hukuman. Saya kasih contoh sederhana begini. Pemegang otoritas tertinggi di negara ini kita siapa? Presiden ya. Benar ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Tapi pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan di negara ini adalah presiden. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang yang hina presiden, dapat hukuman? Dihukum gak? Pasti, karena hukum mengatur itu. Bendera negara kita itu lambang kehormatan kita. Kalau ada orang yang ambil bendera terus dia injak-injak bendera itu, tidak menghormati, tidak menghargai, kena hukuman? Pasti. Ini kayak Bapak Ibu kayak ada makan apa kan? Tidak jawab-jawab nih, saya jadi bingung juga. Kayak ada makan sesuatu dalam mulut ya. Ya. Kalau kita injak bendera negara, kena hukum? Pasti. Bapak Ibu saya mau bilang begini. Untuk aturan manusia aja. Untuk hal-hal seperti itu ada aturan. Apalagi urusan kita dengan Tuhan. Maka dosa adalah masalah serius.
Hukuman mati itu menjadi bagian dari hidup kita, karena kita semua berdosa. Ada yang namanya dosa turunan, bukan dosa keturunan ya, jangan salah. Ada dua akar dosa, dosa turunan dan dosa aktual. Apa itu dosa turunan? Dosa warisan yang kita terima dari Adam dan Hawa. Jadi semua orang yang lahir di dunia adalah orang yang berdosa. Berarti kita adalah orang-orang terdakwa hukuman mati. Itu dia. Dan untuk hukuman mati nggak ada penggantinya. Yang namanya nyawa diganti dengan nyawa. Hukuman mati harus mati. Oleh karena itu bersyukurlah kita punya Allah yang peka dan berinisiatif karena kasih-Nya selamatkan kehidupan kita. Yesus datang karena kasih-Nya untuk bebaskan kita, selesaikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan ini. Karena Bapak Ibu Saudara, baca dimanapun, tidak ada cara apapun yang bisa ditempuh oleh manusia supaya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tidak ada. Mau belajar Alkitab, baca Alkitab khatam sampai berapa kali, itu pun gak jamin kita terima keselamatan. Mau kita adalah orang yang dari garis keturunan, opung saya dulu itu, nenek saya dulu itu pembawa Injil di tanah ini. Itu pun gak jamin. Yang menjamin kita menerima keselamatan kekal adalah pribadi yang menggantikan posisi hukuman mati sebagai terdakwa hukuman mati, dan dia adalah Yesus Kristus. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau divonis hukum mati, terima dengan sukacita atau terima dengan ketakutan? Kalau tiba-tiba hukumannya, vonisnya hukuman mati, saya yakin gak ada yang mau. Orang yang dihukum mati aja bisa berubah, ya kan? Yang kemarin itu bisa berubah jadi berapa tahun. Gak ada orang yang mau hukuman mati. Tapi itulah kita, ditentukan karena dosa kita terima itu. Tapi Allah karena dua, kasih-Nya, dia inisiatif selesaikan persoalan kita. Dan karena keadilannya, dia mau terima hukuman pelanggaran dosa itu. Dan itu diselesaikan oleh Yesus tuntas di atas kayu salib. Maka hari ini tema kita Yesus mati, kita dibebaskan. Kalau Yesus mati selesaikan urusan kita yang satu ini, masalah dosa yang serius ini. Untuk apa Yesus mati dan dari apa kita dibebaskan? Mari kita baca ayat 14. Sama-sama kita baca bacaan kita tadi, Roma 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas dosa. Bapak Ibu, Yesus mati kita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Ayat 14 katakan dibebaskan dari kuasa iblis. Iblis berkuasa atas maut. Karena dia kita terima hukuman mati. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, dia mengimani bahwa sudah bebas dari kuasa iblis. Amin. Bapak Ibu percaya nggak bebas dari kuasa iblis? Percaya ya? Terus kenapa masih main-main sama iblis? Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Dan itu terjadi dalam kekristenan. Bebas dari kuasa iblis artinya kita bebas dari satu agenda yang menghancurkan kehidupan kita, yaitu kita mengalami kematian kekal. Bapak Ibu, kekalahan iblis di atas kayu salib itu kekalahan mutlak. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya percaya Yesus, harus percaya kita juga bebas dari belenggu iblis. Sehingga jangan-jangan sedikit-sedikit kita bikin dosa, yang dikambing hitamkan adalah iblis. Saya pernah layani ada satu bapak jatuh dalam dosa tidak setia terhadap pasangan. Lalu dia bilang begini, saya sebenarnya tidak mau Bu Pendeta, tapi iblis inilah. Ya, semoga nggak ada yang cari alasan begitu ya, kambing hitamkan iblis. Saya sebenarnya nggak mau jatuh dalam dosa itu, tapi saya nggak tahu. Emang yang benar Bu, iblis inilah yang kuasai saya. Berarti Bapak belum percaya Yesus. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan. Nah terus kenapa masih mau dibelenggu iblis? Nah itu dia yang saya nggak tahu Bu Pendeta. Ini bodoh namanya, betul?
Karena kita tahu kebenarannya adalah waktu percaya Yesus lepas dari kuasa iblis. Tapi hari-hari ini ada banyak orang Kristen takut sama iblis. Nonton film horor aja terus. Begitu habis nonton mau keluar ambil minum tengah malam jadi takut sendiri. Betul? Itu kadang-kadang kan suka begitu ya. Atau sudah percaya kepada Yesus Tuhan tapi masih percaya saya gak cukup sama Tuhan Yesus Bu Pendeta, harus ada kekuatan lain yang menopang saya supaya saya percaya bahwa apa yang saya buat ini berhasil. Saya pernah kunjungan ke satu tempat di salah satu jemaat, ya nggak usah tanya jemaatnya siapa. Yang terjadi begitu saya datang, ini lagi kibas-kibas air, dia punya usaha, dia lagi kibas-kibas gitu. Terus saya bilang, rajin. Padahal setahu saya nggak ada yang perlu disirami, karena itu pakai keramik, tapi dia siram-siram. Saya bilang, ini pasti ada sesuatu. Saya tanya kenapa? Enggak Bu Pendeta, biasa apa? Pelaris. Coba tuh, orang Kristen dan itu yang dia lakukan. Berarti dia mau bilang apa? Saya sih percaya Yesus Bu, tapi kayaknya kurang. Saya harus butuh yang lain, yang kasih kekuatan sama saya, supaya saya bisa menang atas hidup di dunia ini. Kalau itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak percaya Yesus Tuhan, betul? Atau yang kedua, dia memang bodoh. Tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Sakit gak sembuh-sembuh, ada saran. Coba ke situ deh, banyak yang sembuh. Cuman bawa air kok. Lalu taruh uang di bawah ada tempat yang sudah disediakan, pasti sembuh. Banyak orang lakukan itu. Ke Serang aja tuh, minum air ponari atau ponori apa itu, saya juga lupa. Itu kan dulu pernah terjadi ya, orang celup batu terus rame-rame pada minum. Saya berdoa semoga diare ya, supaya tahu bahwa ini pekerjaan iblis ini. Nah, kekristenan harusnya merdeka, bebas dari belenggu iblis. Amin. Jadi kalau ada yang masih main-main dengan barang yang satu ini, bertobat. Cuman itu saja. Catatannya cuma itu. Keluar. Karena itulah saat kita sedang terikat dengan dosa. Kita tidak menghormati, kita tidak mengasihi Tuhan di dalam hidup. Saudara, agenda iblis itu cuma satu, hancurin kita. Agenda iblis cuma satu, kamu harus mengalami kebinasaan kekal. Dan itu dia kerjakan sejak manusia diciptakan. Dan sampai hari ini iblis tidak pernah cuti dari pekerjaan yang satu ini. Betul ya? Makanya lihat, kesempatan apapun, coba Bapak Ibu pulang lalu renungkan, iya benar ya, saya mau bikin apapun selalu ada tawaran untuk saya tidak menghormati dan mengasihi Tuhan. Makanya kita jatuh terus dalam dosa. Masuk keluar gereja, perbuatan tetap sama. Kebiasaan buruk tetap ada dalam hidup kita. Makanya kemarin saya dengar ada satu cerita, dibilang begini, jangan ukur orang Kristen setia itu kalau dia rajin gereja. Kenapa? Yudas juga tiap hari sama-sama dengan Tuhan Yesus, betul ya? Petrus juga tiap hari dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak punya sikap hati hormat dan menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan jadi ulangi kesalahan Yudas, ulangi kesalahan Petrus. Puji Tuhan sih Petrus bertobat, tapi Yudas mati. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebut orang Kristen percaya Yesus, tapi masih suka lakukan perbuatan-perbuatan yang ditawarkan oleh iblis, maka sesungguhnya hanya ada dua alasan. Pertama, kemungkinan besar kekristenan kita adalah kekristenan tanpa kehadiran Kristus. Atau yang kedua, Kristen tapi bodoh, tidak mau untuk diajarkan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mati kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari apa? Bapak Ibu nanti baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Waktu Yesus mati dan berikan kepada kita kemenangan itu, maka Bapak Ibu dan saya sedang dibebaskan dari penderitaan kekal, dari neraka.
Penderitaan tidak hanya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi nanti juga di dalam kekekalan. Kita dibebaskan dari itu. Artinya kalau kita percaya kepada Kristus, kita dibebaskan dari hidup yang terpisah dari Allah. Nah, baca surat Ibrani ini tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena surat ini ditulis di latar belakangi oleh budaya orang Yahudi. Makanya ke Bapak Ibu, saya mau tanya, tadi waktu baca ayat 10 sampai 18, nangkap sesuatu? Bingung kan? Betul ya? Karena kita ini maksudnya apa ya? Kita diangkat sebagai anak, Yesus jadi imam besar. Kalau Bapak Ibu baca dalam surat Ibrani, ada beberapa istilah yang dipakai yang itu seringkali menjadi bagian dari pemahaman orang Yahudi. Ada kemah Allah, ada imam besar, ada imam agung, ada anak domba. Itu istilah-istilah yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. Maka Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang ke-17, ada satu sebutan yang dikatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, yang kedua begini, kita dibebaskan dari penderitaan yang kekal. Artinya begini, Bapak Ibu, tugas imam besar, Yesus dikatakan adalah imam besar. Kita tahu ya tugas imam besar. Tugas imam besar adalah 1 kali dalam 1 tahun. Dia akan masuk dalam bait suci. Dan dia memasuki tempat yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Yang namanya ruang maha kudus. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kemah suci itu kan ada 3 ya. Ada halaman depan, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Halaman depan itu yang diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Waktu dia marah, ada ada penjualan yang tidak sesuai. Bukan Tuhan Yesus marah jualan ya, nanti ada yang jualan di depan bilang ini nggak boleh lah, Tuhan marah tuh obrak-abrik. Enggak, bukan. Tuhan marah karena mereka melakukan sesuatu yang tidak manusiawi ya. Oleh karena itu di depan itu hanya bisa didatangi oleh orang-orang awam, persembahan korban di situ. Tapi masuk di bagian dalam ini yang dimasuki oleh para imam, orang-orang Lewi, ya kan? Mereka lakukan apa di situ? Persembahkan korban. Nah, ruangan yang ketiga yang ditutup oleh tabir, yang tidak boleh satu orang pun masuk. Kenapa? Karena itu lambang kekudusan Allah ada di situ. Ada tabut perjanjian yang merupakan isinya ada 2 loh batu dan hal-hal yang penting dalam sejarah orang Israel. Yang bisa masuk situ cuma imam besar. Kapan dia masuk? 1 kali dalam 1 tahun. Apa yang ia lakukan? Dia memercik darah anak domba yang dipersembahkan, lalu itu dipercik di atas tabut perjanjian sebagai lambang pendamaian hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi kalau bilang Tuhan Yesus jadi imam besar, maka Yesuslah yang menjadi jembatan penghubung, yang membuka kekudusan Allah menyentuh kita manusia. Karena dia imam besar. Darah apa yang dipercikkan oleh Yesus supaya kita berdamai dengan Allah? Darahnya sendiri. Jadi keselamatan Bapak Ibu dan saya seharga darah Kristus. Kalau sampai di tahap ini kita nggak sadar juga betapa berartinya apa yang Tuhan lakukan bagi kita, betapa malangnya kekristenan kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dibebaskan dari belenggu iblis, kita dibebaskan dari penderitaan yang kekal. Tapi bagian yang terakhir ayat yang ke-18, kita baca sama-sama, ini satu juga kita dibebaskan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia, Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Dicobai sini maksudnya apa sih? Dicobai oleh iblis, diuji oleh Allah, itu bagian-bagian yang Bapak Ibu dan saya jalani itu sampai mati. Artinya selama kita hidup gak ada orang yang bebas dari masalah, betul? Masalah bisa kecil besar tergantung cara berpikir kita. Nah, apa maksudnya Yesus mati kita dibebaskan dari persoalan? Bukan kita gak punya masalah, tapi cara berpikir kita yang kotor akibat dosa itu dibebaskan oleh Allah. Sehingga waktu kita hadapi masalah, Bapak Ibu tidak lagi begini, ini maksudnya apa sih Tuhan? Masih ingat orang Israel? Cuman butuh 7 hari keluarkan mereka dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun keluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Itu dia. Cuman 7 hari kan? Ya. Tulah 1 sampai 10
Dan mereka keluar. Tapi butuh 40 tahun. Keluarkan Mesir, cara berpikir dosa ini dari hidup orang Israel. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalaupun saat ini kita masih ada dalam menghadapi persoalan, ingat, kita sudah bebas. Cara berpikir kita harus benar. Kalau kita dihianati, kita ditinggalkan, kita ditolak, kita mengalami hal-hal yang menyebabkan penderitaan dalam dunia, ingat, Yesus lebih dahulu alami itu. Betul? Bapak Ibu pernah dihianati enggak? Oh, mungkin pertanyaannya sudah terlalu agak tinggi ya. Pernah ditinggalkan enggak? Terlalu tinggi juga. Oke. Pernah ditolak enggak? Pernah? Pernah ditolak orang? Pernah tidak dihargai orang? Pernah dilupakan oleh orang yang pernah mengenal kita dengan baik? Dilupakan itu bukan lupa ingatan, bukan. Dia lupakan semua hal yang baik yang pernah dilakukan. Pernah? Pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi? Pernah? Pernah diludahi? Belum. Iya, saya percaya kalau diludahi pasti balasnya lebih jahat itu. Gitu ya. Awas lo ya, gitu ya. Pernah dijual? Belum kan? Nah, Yesus sampai pada tahap itu. Dia dihianati bukan dari orang Yahudi, enggak. Dia dihianati oleh orang-orang terdekat. Dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Dia pernah dicobai oleh iblis setelah puasa 40 hari. Maka sebenarnya kita dibebaskan dari cara berpikir yang salah. Yang kita bilang begini, Tuhan, kenapa saya alami masalah terus-menerus? Tuhan, kenapa saya dihianati? Tuhan, kenapa saya ditinggalkan? Tuhan, kenapa saya dibuat tidak adil oleh orang lain? Tuhan bilang begini, selama kamu tetap ada denganku, kamu pasti menang. Amin. Karena kalau kita alami seperti itu, saya suka bilang begini, saya sendiri ketika hadapi persoalan saya suka bilang, oh iya, Yesus sudah alami itu. Kira-kira dalam imajinasi Tuhan lagi peluk saya dan dia bilang begini, kenapa? Lagi gak enak karena tidak disukai orang? Gak apa-apa, saya pernah ada di situ, tenang. Ikut aja saya, kamu pasti menang. Amin. Maka apapun hal yang kita hadapi, mari minggu sengsara ke-7 kita diingatkan, Bapak Ibu sudah bebas. Bebas dari iblis, bebas dari kematian kekal, bebas dari cara berpikir yang salah, sikap hati yang salah. Dan mari ambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka terakhir, kalau dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini sempat terpikir bagi kita untuk undur dari Kristus, saya mau kasih tahu, pikirkan matang kerugian-kerugian apa yang Bapak Ibu akan hadapi kalau meninggalkan Tuhan. Amin. Pikirkan matang apa yang saya akan terima kalau saya tinggalkan Kristus. Dan pesan ini sangat kuat bagi 13 anak kita yang akan menyatakan percaya. Bapak Ibu, mereka cantik-cantik kan ya? Saya nggak boleh bilang cantik aja, harus bilang ganteng karena laki-laki pasti protes. Mereka cantik dan ganteng Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa kecantikan kegantengan mereka itu datang dari iman yang sungguh pada Tuhan. Pegang Kristus sampai mati. Karena rugi kamu kalau tinggalkan Tuhan. Kalau hari ini berdiri dan bilang begini, jawabannya apa, King? Orang belakang gak dengar. Percaya untuk berjanji untuk tetap mengikuti Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Pegang itu sampai mati. Mau ada tawaran apapun, ingat, saya rugi karena saya cuma mengalami kematian kekal kalau saya tinggalkan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Tetap setia Bapak Ibu, amin. Setia sampai mati, amin. Kita berdoa. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami di dunia ini. Kami tetap percaya, kami tetap berpegang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Biarlah Tuhan, segala hal tawaran dunia, tawaran kegelapan, kami tahu ya Tuhan, iblis tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kami.
Tapi dalam iman kami berkata dia tidak punya kuasa apapun untuk bisa membawa kami mengalami kehancuran. Karena kami ada dalam iman kepada Kristus. Maka biarlah pengakuan ini ya Bapa menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena kami tahu Yesus telah mati supaya kami bebas. Bebas dari segala keterikatan dosa. Bebas dari segala kematian kekal. Dan kami terima kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Meteraikan firman ini dalam hati setiap kami Bapa, agar kami pulang dengan membawa kemenangan ini dalam hidup kami dan keluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kidung Keesaan 355 bait 5 dan 6. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Pelpri.
Terima kasih Bapak Pelpri untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan CD. Dan sebagaimana telah diwartakan dalam ibadah minggu selama 2 kali berturut-turut, maka dalam kebaktian ini akan dilaksanakan peneguhan CD terhadap calon warga CD sebagai pernyataan iman mereka secara pribadi dan terbuka di tengah-tengah sidang jemaat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Yesus juga bersabda dalam Matius 10 ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Dengan demikian mereka dimungkinkan turut mengambil bagian dalam persekutuan gereja, serta diperkenankan untuk turut bertanggung jawab membangun tubuh Kristus, seperti kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita percaya dan mengaku bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan suku bangsa, serta mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya dan kita anggota-anggotanya. Di dalam baptisan kudus dinyatakan dan dimeteraikan kepada kita bahwa kita dihisapkan ke dalam janji anugerah Allah. Karena itu sebagai anggota-anggota dari jemaat Kristus patutlah kita dibaptiskan. Di dalam perjamuan kudus Kristus memberikan kepada kita roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan. Dengan demikian Ia menghubungkan kita ke dalam persekutuan dengan Dia dan sesama, dalam persekutuan dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memberitakan kerajaan Allah. Kini setelah saudara-saudara mengikuti katekisasi dan mempertimbangkan kepercayaan dan pengenalan saudara-saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita kami menyambut kehendak saudara-saudara. Oleh karena itu saya persilakan saudara-saudara calon CD baru untuk berdiri. Sekarang dengan segenap hati, ucapkanlah pengakuan iman yang am dan rasuli. Agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami persilakan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat sebagai saksi. Pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penolong dan penghibur yang menuntun saudara kepada segala kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus
untuk melawan dosa dan kuasa kegelapan dengan karunia-Nya, serta mengikuti juru selamat-Mu dalam hidup dan dalam maut, mengakui Dia di hadapan manusia, serta bertekun bekerja dalam kerajaan-Nya? Pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir, apakah saudara setia dalam Persekutuan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO, dan saudara bersedia turut aktif mengambil bagian dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, serta bertekun berdoa dan membaca Alkitab? Di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat-Nya, apakah jawabmu? Saudara Sander Tanoko Siahaan. Apakah jawabmu Saudara Gogona Jonathan Indra Teguh Surya Pardede? Apakah jawabmu Saudara Aloysius Gerson Ardenta Tarigan? Apakah jawabmu Saudara Josafat Gafrila Mande? Apakah jawabmu Saudara King Alexandro Hamerti Nusi? Apakah jawabmu Saudara Leonel Marwanaya? Apakah jawabmu Saudari Krisanta Marwanaya? Apakah jawabmu Saudari Alexa Audrey Tahalea? Apakah jawabmu Saudari Andrea Gafrila? Apakah jawabmu Saudari Elin Liamita Malau? Apakah jawabmu Saudari Stefania Priscilla Marta Sidabutar? Apakah jawabmu Saudari Angela Vita Gea? Apakah jawabmu Saudari Angelica Gisela Devita Triana? Tuhan mendengar jawaban saudara, Dia jugalah yang akan meneguhkan janji saudara. Berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka Majelis Jemaat menyatakan di dalam Persekutuan Gereja Kristen yang Esa bahwa saudara-saudara dihisapkan menjadi anggota Sidi Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO, serta diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara, hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan lakukanlah tanggung jawabmu sebagai warga Sidi Gereja. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa segala sumber kasih karunia dan damai sejahtera, yang telah memanggil saudara-saudara menjadi umat tebusannya, Dialah yang akan memperlengkapi saudara, meneguhkan saudara agar tetap berdiri setia di atas janjimu, dan memberkati kehidupan saudara-saudara mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
Saudara Sandar Tanoko Sihaan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Saudara Gogona Jonathan Indra Teguh Surya Pardede, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Saudara Aloysius Gerson Ardenta Tarigan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Saudara Yosafat Gafrila Mandei, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Saudara King Alexandro Hamertinusi, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara Leonel Maruanaya, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Saudari Krisanta Marwanaya, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Saudari Alexa Audrey Tahalea, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudari Andrea Gafrila, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudari Elin Liamita Malau, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. 1 Tesalonika ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.
Saudari Sefanya, Priscilla, Marta, Sidaputar, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudari Angela Vitagea, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats peneguhanmu hari ini. Wahyu 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudari Angelica Gisela Devita Triana, dengarkanlah firman Tuhan peneguhanmu hari ini. Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Gereja yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus di tempat. Kami menyambut. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur khusus sebagai persembahan sulung dari anak-anak yang telah menerima peneguhan Sidi bersama dengan keluarga, dan persembahan akan dibawa diantarkan ke depan ke tempat yang sudah disiapkan. Sambil persembahan diberikan, akan diiringi oleh musik.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berteduh sejenak dan akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Partenos. Untuk keluarga Partenos kami persilahkan.
Terima kasih untuk puji-pujiannya keluarga Partenos. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami menjadi saksi sejarah perjalanan ke-13 anak kekasih kami yang hari ini menyatakan janji setia mereka di hadapan Tuhan. Tetap setia mengiring Kristus, memikul salib sampai dengan akhir kehidupan mereka. Kami menyerahkan secara khusus ke-13 anak kami yang boleh menyatakan kesiapan mereka untuk tetap taat dan setia menjadi murid Yesus. Dan kami percaya masa depan mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan tetap memberikan hikmat bagi orang tua. Di dalam masa mereka ada dalam pertumbuhan iman secara dewasa, orang tua pun tetap memperlengkapi dengan firman Tuhan dan doa. Sehingga anak-anak kami boleh tetap ada dalam jalur kebenaran Tuhan, tetap setia. Meskipun ada banyak tawaran-tawaran dari dunia ini yang menggiurkan, yang bisa menjauhkan mereka dari Tuhan. Tapi kami percaya hidup anak-anak ini ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga saat ini menyerahkan beberapa pergumulan kami. Kami berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Januar Aribona Hutauruk, keluarga Ibu Minauli Situmorang Borusi Marmata, keluarga Ibu Sarah Suprihatin, keluarga Ibu Sarmauli Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, keluarga Bapak Bejo Kristanto, keluarga Bapak Jalu Utomodiso, keluarga Bapak Penatua Sudio Hidayat, keluarga Bapak Teddy Kaster Sianturi, dan keluarga Saudara Agus Effendi. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang kami bawa dalam doa syafaat pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Satu hal yang kami percaya bahwa kuasa Tuhan menaungi, berkat Tuhan menyertai, dan biarlah Tuhan pakai keluarga-keluarga ini untuk menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Masa depan anak-anak mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung dalam jemaat-Mu, secara khusus dalam komisi sekolah minggu, perlombaan anak-anak sekolah minggu dalam rangka memperingati Paskah. Tuhan memberkati, bahkan juga persiapan perayaan Paskah sekolah minggu, Remtar. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati pengasuh, baik pengasuh sekolah minggu Remtar, dalam mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah semuanya boleh dilakukan dengan baik dan sukacita Allah menaungi kehidupan anak-anak kami ketika melakukan perayaan Paskah. Kami juga berdoa bagi kegiatan rencana retreat Remtar pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Mari Tuhan berkati anak-anak kami remaja taruna yang akan ambil bagian dalam pengasuh yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan berkati agar ini menjadi sebuah pesta rohani bagi anak-anak kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman yang disampaikan, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami doakan juga pergumulan umat-Mu, baik anak-anak yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Bahkan keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati mereka.
Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah dan menjalani proses pemulihan dengan pengobatan-pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutenah, Ibu Lasmalum Carolina Tindaun, Ibu Farida Tumpal Borusi Boea, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Tri Handini, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Tomu Manulang, Ibu Rahyuni Hendro, Ibu Uce Yohbet, Saudara Orlando Yohanes Pati, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, dan Bapak Martin Luther Gea. Juga Bapak Weni Harinusi yang juga saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bapak, tangan Tuhan menopang, bahkan menjamah tubuh mereka yang lemah. Kami imani di dalam nama Yesus mereka sudah mengalami kesembuhan dalam iman kepada Kristus. Dan tubuh jasmani yang lemah dengan pengobatan yang diberikan oleh tim medis memulihkan mereka secara sempurna. Kami imani Tuhan, mujizat Tuhan nyata bagi kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh jasmani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Love Friend Adirwan Tampani, Saudari Katerina Putri Alegracia, Ibu Herlina Simatupang, Davin Karlens Mose, dan Ibu Koni Dorotea Dwi Setia Mustamu. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan pertambahan setahun usia, mereka boleh menyadari Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami secara khusus Kota Depok di mana kami ada. Biarlah kami boleh hidup berdampingan walaupun kami berbeda dari suku, berbeda dari agama. Biarlah kami boleh hidup toleransi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, menyerahkan salah satu suku yang terabaikan di Indonesia, suku Bawean, orang-orang Bawean yang tinggal di Pulau Bawean. Tuhan memberkati, biarlah para pekerja di ladang Tuhan dapat menerobos masuk di antara orang Bawean dan dapat memberitakan tentang Injil Kristus, kemenangan di dalam Kristus yang membebaskan, sehingga orang-orang Bawean boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka tertarik untuk mempelajari berita Injil. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Tuhan ampuni kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita sekalian. Dia yang telah setia sampai akhir mati di kayu salib. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan harta dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Matius 22 ayat 21b. Sementara persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 380 bait 1 dan 3, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan
Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan bernyanyi bersama bait ketiga. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan ini yang kami percaya bukan karena kekuatan dan kebesaran kami sendiri, tetapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pribadi yang telah memberi persembahan, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi alat yang menopang pekerjaan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah diwartakan bahwa pada perayaan hari kematian Kristus atau Jumat Agung, hari Jumat besok, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung bagi setiap saudara yang sudah menjalani peneguhan sidi atau baik anak-anak sidi baru maupun jemaat Tuhan, anggota sidi gereja. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu menyiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus hari Jumat besok? Siap? Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita ambil bagian dalam undangan mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Saya akan berdoa bagi setiap kita yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang selalu ada dalam kerinduan untuk dipersatukan dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus, dan akan dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka perayaan hari kematian Kristus atau Jumat Agung. Di hari Jumat besok Tuhan, kami akan memenuhi undangan meja perjamuan ini. Namun Tuhan melihat setiap pribadi yang telah menyatakan kesiapan untuk ambil bagian dalam perjamuan ini. Tuhan, tolonglah setiap kami agar tidak hanya mulut yang berkata, tetapi hati yang juga dipersiapkan dengan baik untuk kami menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Maka biarlah kami membereskan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan, baik relasi kami dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kami imani ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga perjamuan kudus dalam perayaan Jumat Agung di hari Jumat besok menjadi momentum bagi setiap kami anggota sidi gereja untuk boleh mengambil komitmen hidup benar dan meninggalkan segala hal yang sia-sia, serta berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, karena kami imani kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Tuhan, tolonglah setiap kami, kesehatan kami, waktu yang terbaik Tuhan beri bagi kami, agar hari Jumat besok dalam satu persekutuan saudara bersaudara, kami boleh ambil bagian di dalam pelaksanaan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh persiapan kami. Layakkan kami ya Tuhan, kuduskan kami, dan biarlah Engkau melayakkan kami dan kami meresponinya itu dengan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Sengsara ke-7 mengingatkan kita bahwa penderitaan Kristus mengakibatkan kita menjadi bebas dari cengkraman dosa dan maut. Karena itu pergilah sebagai orang yang merdeka di dalam jalan kebenaran. Kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu. Kami mengarahkan hati kami pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap teguh. Persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk bersalaman di depan altar.